Sobat Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, sayang hari ini saya bersama motor Matic, tapi tampilannya gagah ya. Sebuah cruiser 250cc, mesinnya fit-twin. Jadi ini walaupun gagah gini adalah Matic teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah QJ Motor SR-V 250 AMT ya. AMT itu kepanjangan dari Automatic Manual Transmission. Jadi meskipun sangar gini, ini sebenarnya bisa jalan dengan otomatis teman-teman. Nggak perlu pindah-pindah gigi, cukup tekan tombol. Makanya di pijakan kaki kirinya itu tidak ada tuas persneling, kemudian di stang kiri juga tidak ada kopling, walaupun ada tuas, ini sebenarnya bukan kopling. Ini cocok banget buat teman-teman yang tidak bisa ngopling atau sudah malas ngopling tapi nggak mau juga naik skuter Matic kayak X-Max 250 atau Forza 250, tapi pengen tampil beda, tampilannya gagah cruiser. Jadi ini salah satu pilihannya. Tonton terus. Oke, pertama saya langsung bahas tentang AMT-nya ya, atau Automatic Manual Transmission dari QJ SR-V 250 AMT ini. Jadi sebenarnya motor ini punya transmisi atau gearbox seperti motor batangan umumnya ya. Jadi tetap 6 percepatan, sebenarnya manual, tapi cara kerjanya digantikan oleh komputer ya. Jadi ada aktuator yang bekerja untuk mengendalikan koplingnya ya. Kopling-kopling ini di sini nih, di cover hitam ini di baliknya ada aktuator buat narik koplingnya. Kemudian di sebelah kiri, di bagian yang buat tuas persneling itu juga ada aktuator yang buat mindah-mindah giginya. Maka saat proses pindah gigi itu masih ada suara ceklek-ceklek, ya persis kayak motor manual, cuma ini prosesnya digantikan oleh komputer gitu ya. Terus untuk mengendalikannya ini terpusat di area stang kiri teman-teman. Jadi ada tombol yang buat naik dan turun gigi, lalu ada tombol D garis miring M itu buat milih antara Matic atau manual, lalu ada tombol set itu untuk milih riding mode-nya ya, standar atau yang sport. Nah, kerjanya gimana sih? Jadi pada intinya adalah, tadi seperti saya bilang, sebenarnya motor manual, tapi proses pindah giginya itu diatur oleh komputer. Jadi, setelah kunci kontak on, kita tinggal posisikan nih, mau di D atau M. Nah, setelah itu, untuk pertama jalan kita harus masuk gigi 1 dulu, kan? Ceklek 1. Nah, kalau kita taruh di yang D, atau yang Matic-nya, yaudah proses naik gigi ke 2, 3, sampai 6 itu bener-bener full otomatis. Dan kalau pakai riding mode yang standar, itu naik giginya cepet teman-teman. Jadi untuk mendapatkan efisiensi bahan bakar yang maksimal ya, jadi naik giginya tuh cepet, ceklek, jalan pelan tuh udah naik gigi terus sampai gigi 6. Tapi kalau kita set ke yang sport ya, itu lebih agresif. Pindah giginya di RPM yang lebih tinggi teman-teman. Jadi kerasa lebih responsif gitulah, cocok buat satset gitu. Tapi meski posisinya di D automatic, sebenarnya kita tetap bisa mengintervensi teman-teman. Jadi masih bisa turun gigi, naik gigi kalau dalam kondisi kita butuh, misal mau butuh nyalip, segera pengen turun gigi, kita tinggal tekan aja tombol minusnya, maka gigi akan turun. Atau ketika jalan pelan kita merasa harusnya udah naik gigi nih, yaudah kita tekan aja tombol yang plusnya, maka akan naik giginya gitu. Jadi asik, jadi Matic tapi tidak sepenuhnya Matic. Demikian juga kalau kita pindah ke mode yang manual teman-teman, ini juga tidak sepenuhnya manual. Jadi kalau kita set manual, memang kita untuk naik giginya itu lebih terserah kita lah. Kita harus menekan tombol plus untuk naik gigi terus-terusan, walaupun ini juga udah pinter. Jadi di RPM tertentu, yaitu di 8000 RPM, kalau kita belum pindah gigi, komputernya akan otomatis memindah giginya teman-teman. Mungkin dirasa karena terlalu ketinggian gitu, terlalu gerung. Itu terjadi juga saat saya ngetes akselerasi. Saya rasa dia bakalan akan bablas sampai 9000 10.000 ternyata enggak. Di 8000 dia udah otomatis mindah, jadi nggak bisa lebih dari itu gitu. Terus yang juga pinter adalah soal turun gigi teman-teman. Jadi kalau pakai yang manual, pastinya sebenarnya kita bisa nurunin gigi, naik gigi secara terserah kita ya, naik turun. Tapi kalau kecepatannya sudah terlalu rendah, mesinnya akan otomatis menurunkan gigi. Nah, yang menarik adalah turun giginya itu ada kayak kecepatan minimalnya gitu teman-teman. Jadi patokannya gampangnya itu gigi 220, 330, 440, 550, 660 teman-teman. Jadi kalau kita misal di gigi 6 kita turun kecepatan, terus kecepatannya tiba-tiba turun di bawah 60, maka giginya otomatis ke 5. Terus kalau udah di bawah 50 km per jam, turun ke 4. Seterusnya sampai gigi 1 kalau sudah di bawah 20 km per jam. Dan itu juga berlaku saat tadi di posisi di D, dan kita iseng mau naikin gigi, itu juga baru bisa ketika kecepatan tadi sudah tercapai teman-teman. Jadi kalau misal lagi jalan
di gigi 2 kita mau naik ke gigi 3 itu harus sudah kecepatan 30 km per jam dulu. Kalau belum, dia nggak akan mau naik gigi tengah, teman-teman. Jadi sudah lumayan pinter. Jadi bisa dibilang ini otomatis yang tidak sepenuhnya otomatis. Tapi kalau dalam posisi manual, ini juga tidak sepenuhnya manual. Jadi bisa juga turun gigi secara otomatis gitu, teman-teman. Jadi ya sudah lumayan canggih dan membantu banget. Cocok banget buat teman-teman yang nggak bisa main kopling, udah males ngopling. Ini asik banget sih. Tapi ada catatannya, teman-teman. Jadi karena ini koplingnya tunggal ya, kayak motor umumnya yang koplingnya manual, jadi proses pindah giginya itu masih ada jeda ya, ada kayak rasa ayunan banget, terutama kalau kita lagi posisi ngegas ya, buka gas gitu kenceng, itu posisi pindah giginya akan jegluk gitu teman-teman. Beda kalau kita ngegasnya lagi kalem, bukan lagi di RPM-nya lagi ditarik gitu ya. Misal kalau anteng 4000 RPM itu proses pindah giginya akan halus glue gitu. Beda dengan Matic canggihnya Honda itu DCT ya, dual clutch transmission, yang mana gigi 135 yang gigi ganjil ada kopling sendiri, terus 246 ada gigi sendiri, itu kan saring sambung menyambung, jadi tidak ada rasa yang jegluk-jegluk kayak di AMT ini teman-teman. Dan rasa jegluk-jegluk ini juga bisa dirasakan juga kalau teman-teman nyoba kayak mobil Suzuki ya, ada AGS itu Karimun Wagon R, atau di Wuling Cortez itu kan juga AMT, itu juga sensasinya mirip. Karena sama-sama sebenarnya gigi manual ya, transisi manual, tapi diotomatiskan dengan bantuan komputer gitu teman-teman. Tapi saat turun gigi itu cenderung lebih halus teman-teman. Jadi kalau tadi naik gigi aja gluk-gluk, kalau turun gigi justru cenderung lebih nggak berasa, lebih enak-enak aja gitu. Gitu sensasinya teman-teman dari AMT-nya KJ Motor SR-V 250 AMT ini. Acung jempol sih, ini motor 250cc cruiser pertama yang pakai teknologi AMT. Dan kalau di atasnya sih sekarang udah lumayan banyak ya. Yamaha sudah punya YAMT ya di MT-07, terus BMW R1300 GS juga udah ada yang model begini, terus KTM bahkan juga udah bikin, tapi kalau di 250cc ini baru pertama kali. Motor Jepang bahkan belum ada. Salut sih, ini terobosan baru yang bisa apa ya, menggait pasar baru lah. Buat teman-teman mungkin yang sudah berumur, ya udah tua, udah malas ngopling, tapi juga tadi nggak naik X-Max atau Forza, naik ini tetap keren gagah tapi tidak capek, perlu ngopling gitu sih. Ada satu lagi tadi yang ketinggalan teman-teman, yaitu apakah bisa kick down? Jadi ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi asal kecepatan minimal tadi sudah tercapai ya, ketika kita gas dibejek set, ya tetap aja RPM akan naik, kecepatan nambah tapi tidak turun gigi. Jadi kalau mau buru-buru kepengen kayak kick down, kayak mau nyalip, ya tadi kita tinggal tekan aja tombol minusnya untuk turun gigi, jadi tidak mau otomatis kalau di kick down gitu. Terus satu lagi, pasti ada yang penasaran, bisa digeber-geber nggak sambil jalan? Jadi kalau lagi jalan, ya jalan normal gitu, itu nggak bisa teman-teman. Karena kalau digeber-geber artinya kan giginya nyangkut ya, jadi pasti jalan. Yang bisa adalah kalau kita lagi kondisi merayap, kita bisa merasakan saat koplingnya kerja membebaskan kopling ya. Lagi pelan-pelan gitu, misal di kemacetan atau jelang lampu merah, itu kerasa tuh. Itu bisa kita geber-geber tuh, wer, karena koplingnya lagi bebas. Gitu. Unik ya, jadi kita harus merasakan motornya saat ngopling atau tidak. Oke, berikutnya saya membahas tentang performa mesinnya. Jadi mesinnya ini 250cc, V-twin, injeksi, berpendingin cairan, transmisinya tadi 6 percepatan, dan konstruksi kepala silinder SOHC 4 katup. Yang unik adalah kalau kita lihat dari ukuran bor kali struknya, ini ternyata persis banget dengan Honda Sonic 125. Jadi ukuran pistonnya 58 mm, langkah pistonnya 47,2 mm. Bisa-bisanya ya ngopi Honda Sonic, entah kenapa. Tapi kalau kita lihat data speknya, yang menarik adalah ternyata tenaganya nggak terlalu gede teman-teman. Hanya 27,5 horsepower dengan torsi 23 Nm. Sebuah angka yang biasa banget ya untuk motor 250cc. Tapi kalau dirasakan, ini emang motor bukan untuk kebut-kebutan sih. Bener-bener lebih cocok buat jalan santai, menikmati riding San Mori gitu. Apalagi nggak perlu ngopling, itu bener-bener santai. Cocoknya emang buat yang sudah berumur gitu. Memang cari motor yang nyaman dan santai gitu. Terus karakter mesinnya secara keseluruhan adalah dia punya karakter torsi cukup besar dari bawah, jadi dari angkatan awal udah enak rasanya. Terus di atas nggak gede-gede amat rasanya, bukan yang nyuruntul banget, kuat banget, karena tadi tenaga maksimalnya juga nggak gede-gede amat. Terus di putaran tengah ke atas kerasa ada vibrasi yang cukup mengganggu, jadi emang enaknya buat jalan santai. RPM sampai sekitar 5.000-an aja sudah cukup banget lajunya. Terus kalau kita lihat dari catatan akselerasinya juga lumayan aja,
Jadi 0 sampai 60 km per jam itu masih di bawah 5 detik, masih cukup cepat. Lalu 0 sampai 100 km per jam hanya sekitar 14 detik. Nggak buruk-buruk amat, tapi bukan yang cepat banget. Ya cukup bisa diandalkan lah. Buat nyalip masih gampang, ketemu tanjakan masih oke, enteng aja. Cukupan banget lah intinya. Saya juga sudah nyoba top speednya teman-teman. Jadi seperti tadi saya bilang, ini motor buat kebut-kebutan. Makanya top speednya saya cuma bisa dapat 134 km per jam. Angka yang untuk 250 cc tergolong pelan ya, tapi balik lagi tadi, ini motor emang bukan buat ngebut. Lebih cocok buat santai, menikmati perjalanan, itu nikmat gitu. Dan kalau di racebook tercatat sekitar 124,4 km per jam, ya angkanya yang deviasinya biasa aja ya, mungkin sekitar hampir 10% ya, deviasi yang normal standar lah. Terus karakter lainnya adalah ini mesinnya, panasnya tidak terlalu mengganggu di kaki, kecuali kalau kita lagi jalan macet-macetan, siang hari bolong yang lagi panas, itu emang agak anget. Terutama kalau kipas radiatornya sedang bekerja ya. Jadi embusan udara panas itu ke belakang kerasa ke kaki. Tapi kalau jalanan lancar, ngebut itu sama sekali tidak ada kerasa panas di kaki gitu. Terus lainnya adalah suaranya kayak gimana sih? Nah ini kalau didengerin, terutama pas lagi stasioner itu kayak Harley gitu. Bejet. Tapi ini dengan langkah piston yang pendek dan kapasitasnya kecil. Jadi bukan yang berwibawa banget, gede banget. Kalau ini sedengan aja. Dan kenapa standarnya? Ini sudah lumayan kenceng juga suaranya menurut saya ya. Ini kayak gini nih. Tuh. Kedengeran ya? Jadi standar aja menurut saya udah enak ya, nggak perlu dibobok, udah asik lah, udah keluar suaranya. Tidak terlalu senyap, tidak terlalu sepi gitu. Jadi buat sunmori riding itu di telinga itu juga udah enak dengernya. Terus satu lagi yang tadi saya belum bahas adalah ini penyaluran akhirnya tuh pakai belt teman-teman. Jadi rasanya lebih halus, terus pokoknya nggak ada suara gerak-gerak, entakannya juga lebih halus. Dan satu lagi area roda itu bersih karena tidak ada pelumas ya. Kalau pakai rantai kan ada cipratan-cipratan gemuk lah atau oli lah. Kalau ini lebih bersih gitu. Nah gimana dengan kondisi bahan bakarnya? Ternyata setelah saya tes ya, ini dipakai buat harian sekitar 300 km. Kondisi jalannya beragam ya, pastinya macet-macetan di Jakarta, terus jalanan lancar di area BSD sekitarnya, terus touring-touring ringan dikit, agak-agak keluar kota dikit. Itu ternyata setelah dihitung dengan metode full to full pakai bahan bakar RON 92 dapat rata-rata 26 km per liter. Sebuah angka yang normalnya 250 cc lah. Apalagi ini asik buat dipakainya, jadi wajar-wajar aja. Dan dengan kapasitas bensin 13,5 liter, sekali isi berarti bisa untuk menempuh jarak sekitar 351 km. Cukup jauh ya, bisa jarang isi bensin. Oke, berikutnya saya mau bahas tentang posisi berkendara, handling, dan karakter suspensinya. Jadi posisi berkendaranya khas buah motor cruiser ya. Joknya itu ceper banget teman-teman, hanya 700 mm. Ini lebih rendah dari joknya Honda Beat. Kelihatan ya, ceper banget ya. Kaki saya sampai nekuk banget. Terus posisi berkendaranya pastinya juga khas cruiser. Pijakan kakinya di depan, jadi santai banget. Apalagi pijakan kakinya lebar, ini enak banget. Terus ada kayak karet di atasnya, jadi keset banget, nggak licin. Lalu stangnya tinggi, cukup lebar dan deket dengan badan. Nih kayak gini. Ini benar-benar posisi berkendara yang santai banget, nyaman banget buat jalan jauh, buat harian juga masih oke. Ini nikmat banget teman-teman. Apalagi didukung dengan karakter handling yang saya tuh seneng banget naik motor ini. Kenapa? Karena ini motor lincah banget teman-teman. Bener-bener karakter motor yang tidak ada rasa ngelawan. Bodi dibelokin, diarahin itu bener-bener nurut banget, enak banget. Jadi rancangan dari rangkanya, kaki-kakinya, karakter bannya ini oke banget teman-teman. Bawaan dah asik banget. Terus apalagi ditunjang dengan suspensi yang empuk. Kelihatan depan ya, ini bener-bener jarak mainnya panjang, nggak gampang mentok dan empuk. Tapi kalau yang belakang ada catatan teman-teman. Yang belakang ini terlalu empuk untuk setelan preloadnya standarnya ya. Ini kalau buat boncengin anak pun udah mentok jeduk gitu. Tapi kalau buat sendirian sih masih cukup sih, masih aman. Tapi kalau mau buat boncengan ini sebaiknya dikerasin ya preloadnya. Terus karakternya kalau yang belakang menurut saya memang terlalu empuk. Jadi kalau buat jalan santai memang nyaman teman-teman ya. Tapi kalau lagi perlu ada sedikit ngebut terus jalannya agak bumpy, ini pantatnya jadi agak goyang-goyang gitu. Tapi ya tadi balik lagi, naik motor ini nikmatnya emang jangan kebut-kebutan. Maka akan nikmat banget. Terus catatan berikutnya itu saja kalau dipakai harian di jalan yang padat,
ini sudut belok stangnya itu tergolong sedikit ya, maklum karena suspensinya itu lumayan besar ya. Jadi radius putarnya lumayan gede, jadi harus agak melambung gitu. Tapi kalau soal handlingnya, karakternya kalau buat jalan kosong, buat jalan santai, ini bener-bener nikmat banget teman-teman. Asli enak, teman-teman harus cobain deh. Kalau pengen tahu rasain enaknya dari motor ini. Nah, satu lagi yang bikin enak teman-teman, yaitu karakter joknya. Ini lebar, empuk banget, dan karakter kulitnya tuh yang lumayan keset gitu ya. Jadi didudukin tuh bener-bener bikin nyaman ya, nggak bikin pantat cepet pedes gitu ya. Makanya nikmat banget. Oke, berikutnya saya mau bahas tentang fitur-fitur penunjangnya. Jadi kalau dari depan kelihatan ada lampu utama yang bentuknya bulat, tapi dalamnya ada DRL dan ada lampu utama yang saya pakai LED. Nah, sorotnya ini untuk lampu dekatnya itu cenderung datar, rata banget, itu cut-off-nya jelas banget, terus bawahnya ada kayak melengkung jadi kayak cawan. Sorotnya nggak tebel-tebel amat, tapi udah cukup lumayan. Dan kalau kita nyalakan lampu jauh itu akan ngisi atasnya, titik-titik fokus, jelas, dan terang. Cukup mantap sih untuk lampu standarnya. Terus lampu-lampu sennya pastinya sudah LED, lampu belakang juga keren, model garis gitu, lampu remnya. Itu sorotnya juga udah jelas. Nah, fitur-fitur lainnya bisa kita lihat di area stang ya teman-teman. Di stang kanan ini ada tombol TCS yang pastinya ini untuk mengatur traction control sistemnya. Jadi kalau mau dimatikan ketika butuh mungkin lagi terjebak di pasir, tinggal ditekan aja, nanti logo TCS di speedonya akan hilang, itu berarti nonaktif. Lalu di bawahnya ada tombol engine cutoff dan starter, di bawah sendiri ada hazard. Kemudian pindah ke sebelah kiri, ini ada tombol buat lampu jauh dekat, sekaligus dari pass beam. Sedang di atasnya yang biasanya buat tombol jauh dekat, ini diganti buat dijadiin tombol buat milih odometer dan trip meter dan untuk meresetnya. Lalu ada tombol lampu sen, klakson, dan di depan ini yang unik teman-teman, yaitu remnya. Jadi rem belakangnya kan terletak di stang ya. Ini uniknya adalah nggak cuma di stang ya, kayak Matic, beneran Matic. Tapi ini berikut bahkan ada parking brake lock-nya teman-teman. Unik ya. Selain ini sebuah motor sport, remnya kok di stang ya, di stang kiri. Juga ada parking brake lock-nya. Padahal ini remnya itu hidrolis ya. Berani ya KJ ngasih parking brake lock di rem yang hidrolis. Padahal pabrikan Jepang pun nggak berani karena takutnya seal-nya lama-lama akan jebol ya kalau sering ditekan gitu. Tapi ini mereka berani. Salut sih. Nah, kalau ngomongin remnya sendiri, ini lumayan loh teman-teman. Yang depan ini kan pakai kaliper 4 piston ya, walaupun belum radial. Ini pastinya performanya cukup banget. Ya, enak ditarik itu udah berasa pakem. Terus yang belakangnya sentil sedikit juga pakem. Dan di kedua handle-nya ini sudah ada setelannya ya. Jadi ada 4 tingkat, bisa disesuaikan dengan panjang jari tangan gitu. Oh ya, tadi speedonya belum dibahas. Jadi speedonya agak unik ya, posisinya di dudukan setang ya. Jadi ke belakangnya dikit pas di atas tangki gini. Jadi lebih dekat dengan pengendara, walaupun posisinya sebenarnya jadi terlalu ke bawah ya. Jadi kita lihat infonya harus sedikit melirik ke bawah, nggak segampang kalau di depan gitu. Infonya sih lumayan cukupan lengkap ya, dan ini sudah digital, TFT gitu, cukup terang. Jadi yang di tengah ini kecepatan, lalu ada gear position di atasnya. Lalu yang melengkung ini ada tachometer, yang mana sebenarnya redline-nya mulai di 10.000 rpm, tapi jarang sekali bisa tercapai karena di 8.000 pun transmisi AMT-nya sudah menaikkan gigi. Lalu di kanan ini ada fuel meter, kemudian di bawah ada odometer, trip A, trip B, dan ini setelan keterangan layarnya ya, kecerahan layar, balik ke odometer. Lalu di sini ini ada info-info yang buat tadi, buat AMT-nya ini D atau M, lalu mau standar atau S atau sport gitu. Jadi tinggal pencet-pencet tombol aja. Lalu ada jam, dan di sini ada beberapa info lainnya, ada check engine, ABS, ini buat lampu kalau nyala. Nah, ini buat traction controlnya. Jadi cukup banyak ya infonya ya. Satu lagi ternyata ada ini penanda kalau overheat ya, lambangnya di sini nih. Itu yang merah. Dan lampu jauh, lampu sen juga ada di sini. Dan ada satu lagi fitur yang ketinggalan nih, yaitu power outlet di sini nih. Posisinya ada di dekat komstir. Ini speknya 5 volt 2 ampere, modelnya USB Type A. Ada tutupnya biar aman. Ya teman-teman, daya tariknya selain pakai AMT, terus posisi duduknya santai, handlingnya enak banget. Yang juga menarik dari motor ini adalah harganya. Jadi di kelasnya ini yang termurah, 59,99 juta rupiah on the road Jakarta. Itu lebih murah sekitar 7 juta dibanding B-Moto Morbius, dan lebih murah sekitar 14 juta dari Kiwe Benda V252C. Dan keunggulan utama ini transmisinya AMT ya. Kalau dua motor itu masih pakai transmisi manual 6 percepatan.
Terus kalau dibanding Benelli Patagonia Eagle ini emang lebih mahal, tapi kan dapat mesin V-twin dan transmisi AMT. Oh ya, gimana dengan build quality? Jadi kalau build quality ada beberapa bagian mayoritas menurut saya bagus ya. Kayak misal di panel-panel saklar di stang ini kelihatan solid dan sekilas tuh kayak saklar-saklarnya BMW. Hand gripnya, bandul stangnya gitu sampai stangnya sendiri, catnya juga lumayan ya kan, sampai ke lengan ayun gitu sebenarnya bagus. Tapi ada beberapa bagian yang menurut saya sudah mulai kelihatan sudah mulai kelihatan kalah gitu, walaupun umurnya ini motor belum terlalu lama. Contohnya di bagian master rem ini kelihatan efek kena minyak remnya kayaknya ya, catnya udah mulai kalah. Terus satu lagi yang saya heran adalah kenapa sudah ada baut yang berkarat ini di bagian belakang. Ini entah bautnya sudah diganti, pernah dicopotin, atau memang baut bawaannya. Semoga saja sih kalau di tangan konsumen ada yang begini bisa diklaim garansi ya, bisa ditukar, karena sayang banget ini masa udah karatan gini jelek. Karena kalau baut bagian lain saya tidak menemukan yang berkarat juga, jadi ini hanya satu-satunya. Kanan kiri sebenarnya dua ya. Ini curiga apa pernah diganti dengan baut yang biasa. Ini sebaiknya sih dicopot ganti yang stainless steel ya, atau yang kualitasnya lebih bagus lah gitu. Karena ke bagian lain ya, sampai ke bagian peleknya, rem, suspensi ini kelihatan masih jauh lebih bagus gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang mereka adalah dengan motor ini kita bisa merasakan minimal sensasi dari motor-motor moge-mogenya Honda yang mahal-mahal batu yang pakai di CT ya. Honda Goldwing, terus Honda Rebel 1100. Itu kan pada pakai transisinya kayak gini, mirip-mirip. Ini versi sederhananya lah. Pindah giginya tinggal pakai tombol gitu kan. Terus kalau dibiarin di Matic juga pindah gigi sendiri. Dan sekarang bisa dirasakan di motor yang harganya tidak sampai 60 juta. Asik ya, karena kalau itu motor kan ratusan juta, bahkan kalau Goldwing di atas 1 miliar. Oke lah, gitu. Oke, itu dia teman-teman, video kali ini membahas tentang QJ Motor SR-V 250 AMT. Poin utama yang paling mantep pasti saja transmisinya AMT, sehingga cocok buat teman-teman yang udah males ngopling atau nggak bisa kopling. Bener-bener indah gini tinggal mainin tombol, simple banget. Lalu keunggulan berikutnya saja handlingnya yang enak banget, nurut banget. Dan satu lagi harganya yang bener-bener menggiurkan. Jadi itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, terus subscribe buat teman yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, jadi kalau ada video baru langsung ada notifikasi. Terus jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV, kalau IG saya _otomotif, dan IG-nya Encek Videographer Afriandi. Nah gitu. Terus jangan lupa follow juga IG-nya ngedit nih. Nah tulis di bawah nih ada nih gitu. Yaudah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kalian motor. Sampai jumpa di video berikutnya.